Shalom dan selamat pagi jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kita bersyukur hari ini kembali kita bisa beribadah bersama. Meskipun kita tidak beribadah di gereja, tapi kita bisa beribadah di rumah kita masing-masing. Nah, sebelum kita beribadah, ada baiknya kita memperhatikan beberapa hal apa yang harus kita lakukan ketika kita mengadakan ibadah di rumah. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah mari kita mengajak semua anggota keluarga kita untuk bersama-sama beribadah. Mungkin ada ama, ada akong, ada suami, istri, anak-anak atau cucu kita. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk bisa mengajak mereka beribadah bersama di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, mari kita persiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Berpakaianlah yang rapi sebagaimana selayaknya ketika kita datang ke gereja untuk beribadah. Karena kita tahu ketika kita beribadah di rumah pun Tuhan hadir bersama-sama dengan kita di dalam ibadah kita. Dan ketika kita mau ibadah, persiapkanlah diri dengan baik. Alkitab, catatan, atau hal apapun yang perlu kita bawa, persiapkan ketika kita beribadah. Dan ingat satu hal, hindari semua hal yang bisa mengganggu konsentrasi kita ketika kita beribadah. Misalnya HP kita bisa kita silent-kan atau juga kita off-kan ketika kita beribadah. Dan kita harus mengingat bahwa ibadah adalah hubungan kita dengan Tuhan. Oleh karena itu kita harus hormat dengan sikap hormat dan juga menghargai Tuhan ketika kita beribadah. Dan ketika kita beribadah, itu adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Oleh karena itu ketika kita beribadah di rumah pun, kita bukan hanya sekedar menonton, tapi kita ikut bersama melakukan. Kita boleh bernyanyi bersama memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita tidak sambil makan atau sambil tiduran atau juga sambil ngobrol dengan anggota keluarga kita. Ingatlah, meskipun kita beribadah di rumah, tetapi Tuhan tetap hadir bersama-sama dengan kita di dalam ibadah kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.大家起立， Jemaat diundang berdiri. 要寻求耶和华有他的能力，时常寻求他的面。你们要纪念他奇妙的作为和他的计策，必搭他口中的般语。 Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Amin. Jemaat terkasih, mari kita sama-sama mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan dari kitab Bilangan pasal 14 ayat 18. 请听上帝的话，耶和华不轻易发怒，并有丰盛的慈爱，赦免罪孽和过犯，万不以有罪的为无罪，被追讨他的罪。这副记子
setao san setai. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Mari kita mengambil waktu untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadapan Tuhan. Kami membawa segala dosa, kesalahan yang telah kami lakukan, baik dengan sengaja maupun tidak. Kami datang mohon pengampunan daripada Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau yang menolong kami, supaya dengan pengampunan yang Tuhan sudah berikan kepada kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan juga akan menerima firman-Mu. Tuhan kiranya memimpin kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami angkat pujian, kami berkumpul memuji-Mu. Jemaat kami undang untuk duduk kembali. Mari kita persiapkan hati kita bersatu di dalam doa.
Ya Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami sangat bersyukur padamu pada hari yang indah ini. Engkau masih beri waktu dan kesempatan kepada kami boleh datang kepadamu untuk menyembahmu, memujimu, dan mau mendengar kebenaran firman-Mu. Ya Allah Bapa surga, kami sangat bersyukur atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami, di dalam napas kehidupan kami, dan kesehatan kami, dan aktivitas kami, dan pekerjaan kami maupun kehidupan keluarga kami. Engkau senantiasa yang menolong kami, Engkau senantiasa yang memelihara kami, Engkau senantiasa yang memberkati kami, sehingga kami boleh sampai saat hari ini boleh datang untuk memuji-Mu, menyembah-Mu, dan mendengar kebenaran firman-Mu. Ya Bapa, kami sangat rindu kiranya untuk kondisi suasana boleh dipulihkan kembali dalam nama-Mu ya Bapa, sehingga anak-anak-Mu dimanapun boleh kembali beribadah di rumah-Mu ya Bapa. Kami sangat rindu ya Bapa, kami sangat rindu sekali Bapa. Tuhan urapi kami, Tuhan menolong bangsa Indonesia ini ya Bapa, sehingga bangsa Indonesia dapat melalui kondisi dalam pandemi COVID-19 ini dapat dilalui dengan penuh dengan pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu dan pemeliharaanmu ya Bapa. Bangkitkanlah bangsa Indonesia ini ya Bapa. Di dalam kondisi ini ya Bapa, Tuhan menolong bangsa Indonesia sehingga dapat segera dilalui hari lepas hari penuh dengan pertolongan, penuh dengan pimpinan-Mu Bapa, sehingga kondisi di dalam ekonomi bangsa Indonesia boleh bangkit kembali, sektor pendidikan boleh dipulihkan kembali, sektor di dalam interaksi sosial boleh dipulihkan kembali, sektor di dalam beribadah boleh dipulihkan kembali dalam nama-Mu ya Bapa. Tuhan juga menolong kepada pemimpin bangsa Indonesia di dalam mengambil kebijakan, keputusan di dalam penanganan virus COVID-19 ini dapat benar-benar terlaksana dengan ketepatan, dengan pertolongan Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa boleh diselamatkan, sehingga penyebaran virus tersebut dapat dipatahkan, diputuskan mata rantai tersebut ya Bapa, sehingga penyebaran tidak kemana-mana lagi. Kiranya Tuhan menolong bangsa Indonesia. Ampunilah segala dosa rakyat bangsa Indonesia. Mereka betul-betul hidup dengan takut akan Tuhan dan benar-benar mau mematuhi aturan pemerintah Bapa. Tuhan menolong mereka Bapa. Ya Bapa, inilah kerinduan kami padamu. Kiranya Roh Kudus yang nantiasa yang menyertai memberkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dimanapun mereka beribadah. Kiranya Roh Kudus hadir di tengah-tengah hati, jiwa, roh, pikiran mereka, sehingga mereka benar-benar fokus pada Engkau saja ya Tuhan. Tuhan, Engkau senantiasa hidup menyertai memelihara mereka, dan mereka betul-betul hidup mau bersandar pada Engkau saja Bapa, dan mempunyai hubungan intim dengan Engkau ya Bapa, sehingga mereka mempunyai kesusahan hati, mereka mau menyerahkan kepada Engkau. Tuhan yang menolong dan memberkati mereka. Bapa, kami mau menyerahkan ibadah kami pada hari ini dalam tangan-Mu, dari awal pertengahan sampai selesai. Kira Roh Kudus ikut bekerja, Roh Kudus senantiasa yang menyertai kami. Dan Tuhan, kami mau berdoa, Tuhan berkati juga Bapak Pendeta, Bapak DS Pendeta Boksu David Utawi yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan urapi dia, pakai dia, sehingga kebenaran firman ditaburkan, dapat dimengerti, dipahami, dan dapat dilakukan, dilaksanakan pada orang-orang mendengar firman-Mu pada hari ini ya Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Sekali lagi Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan senantiasa mengucap syukur. Puji Tuhan, haleluya. Amin. 读经以赛亚书55章第6到第7节，当趁耶和华各寻找的时候寻找他，相近的时候求靠他。恶人当离去自己的道路，不义的人当追掉自己的意念，追向耶和华，耶和华就必怜惜他。当归向我们的神，因为神必关心神面。 Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Yesaya 55 ayat 6 sampai 7. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya,
dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Bila ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Amin. 我们来唱第2首歌，你真伟大。 Kita angkat pujian, sungguh besar Kau Allahku. Jemaat terkasih, kita sama-sama akan masuk di dalam doa syafaat. Ada beberapa hal yang mau kita doakan. Yang pertama, kita bersyukur untuk pimpinan Tuhan kepada kita, sehingga sampai pada saat ini kita masih ada. Kedua, kita mau berdoa untuk tim medis dalam penanganan korban yang terpapar oleh COVID-19, supaya mereka cepat dipulihkan. Kemudian ketiga, kita berdoa untuk TNI Polri di dalam menjaga keamanan di Indonesia. Lalu yang keempat, kita berdoa untuk usaha dan pekerjaan daripada jemaat, biarlah Tuhan yang terus memberkati. Mari kita sama-sama keluarkan suara, kita berdoa untuk tempat hal ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mau datang ke hadapan Tuhan. Kami mau bersyukur, berterima kasih untuk berkat Tuhan kepada kami. Sampai pada saat ini, Tuhan masih memelihara kami, Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk terus hidup di dalam Tuhan. Kami mau Tuhan supaya kehidupan kami
sungguh-sungguh berarti bagi Tuhan dan boleh memuliakan nama Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami terus mau berdoa untuk tim medis yang memberikan penanganan kesehatan atau pemulihan kesehatan bagi para korban yang sakit pada saat ini, yaitu khususnya mereka yang terpapar oleh COVID-19. Tuhan, biarlah Engkau memakai tim medis ini supaya mereka dengan hati yang sungguh-sungguh merawat mereka, supaya mereka dengan hati yang penuh dengan cinta kasih merawat mereka, sehingga mereka boleh dipulihkan dan mereka boleh senantiasa bersukacita. Bapa kami yang di surga, kami juga tidak lupa berdoa untuk TNI Polri yang pada saat ini juga memberikan keamanan untuk wilayah Indonesia. Kami mau berdoa Tuhan, biarlah Tuhan memelihara mereka, memelihara keluarga mereka, memelihara kesehatan mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa kami yang di surga. Pada saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa khususnya untuk jemaat kami di tempat ini. Tuhan juga yang memberkati usaha pekerjaan mereka, usaha daripada pekerjaan mereka. Tuhan, kami tahu dalam masa pandemik ini mereka mengalami kesulitan, tapi berkat Tuhan kepada mereka akan terus tercurah. Kami yakin bahwa Tuhan terus akan memberkati mereka, baik di dalam pekerjaan mereka, di dalam usaha mereka. Tuhan yang terus akan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Terima kasih Bapa kami yang di surga. Kami mau serahkan untuk seluruh kehidupan daripada jemaat ini hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 我们来唱第3首歌。 Kita angkat pujian, tiada yang mustahil. Mengalir di baik
家起立，使徒信经。 Jemaat diundang berdiri. Kita pembacaan pengakuan iman rasul. 我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，如同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉十字架，受死埋葬，将在阴间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信上奉教会，我信圣徒相通，我信主的圣灵，我信身体复活，我信永生。阿门。 Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 其经文，诗篇104篇24到35节。耶和华，你所造的何其多，多是你用智慧操真的，遍地满了你的吩咐。哪里来有大有光，其中有我属者的动物，大小或哪里有船行走，有你所造的鳄鱼游泳在心中。这都仰望你安设给他事物，你给他们，他们便设起来；你常守他们报的美事。你湮灭他们便惊慌，你手会他们的气，他们就希望归于征途。你发出你的灵，他们便所招；你使地面更换为新。愿耶和华的荣耀尊到永远，愿耶和华喜悦自己所造的。他看地，地便震动；他摸山，山就摸圆。我我要一生向耶和华唱诗，我还活的时候，要向我神歌颂。愿他以我的默念为看点，我要因耶和华欢喜。一起，愿罪人从世上消灭，愿恶人归于无流。我的心啊，要称颂耶和华，你们要赞美耶和华。阿门。 Responsoria hari ini diambil dari Mazmur 104, 24 sampai 35. Betapa banyak perbuatanmu, ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak, tidak terbilang banyaknya. Binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan lewiatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan engkau, supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta, dan engkau membaharui muka bumi.
Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergetar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermasmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Mari kita baca bersama-sama. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Amin. Oh, Gloria Patri. Jemaat, silakan duduk kembali. 还没有，我们听神的话，我们来唱第4首歌。 Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Des Pendeta David Tawi, kita akan pujian Berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus,
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi. Kita pagi ini beribadah kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan ibadah live ini ke dalam tangan-Mu. Meskipun kami berada pada tempat yang berbeda-beda, tetapi tidak mengurangi semangat kerinduan kami untuk datang mencari Tuhan. Berkati kami di tengah-tengah suasana yang kurang sejuk di luar itu. Saat ini kami mau mendiamkan diri, mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati ibadah yang sudah berlangsung ini. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, Tuhan juga perlengkapi dan Tuhan berkati. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan. Berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pertama-tama saudara-saudara, saya berterima kasih kepada gembala sidang di sini dan hamba Tuhan beserta dengan majelis. Pagi ini boleh melayani saudara-saudara di dalam ibadah minggu hari ini. Saya mau mengajak saudara untuk membaca satu nats firman Tuhan di dalam Kisah pasal yang kedua sehubungan dengan peringatan hari Pentakosta. Mari kita membuka Alkitab pada Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. 我们来打开圣经，记在使徒行传第2章，我们从第1节读到第8节。Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat 3 di Sanjie. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat yang kelima. Waktu itu Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Ayat 7. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua orang yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Sebenarnya saudara-saudara harus dibaca keseluruhan ayat ini sampai selesai ya. Tetapi saya hanya mengambil ayat yang ke-8. Nah saudara-saudara, pagi ini kita memperingati hari Pentakosta. Seluruh gereja di seluruh dunia memperingati peringatan yang sama, hari Pentakosta. 就是这个圣灵降临节 atau yang kita sebut dengan hari turunnya Roh Kudus. Ini adalah hari ke-50 saudara-saudara, dari sejak Yesus bangkit sampai kemudian dia naik ke surga dan kemudian turun Roh Kudus. Sebenarnya saudara-saudara, hari atau perayaan Pentakosta ini sebenarnya jauh sebelum zaman Tuhan Yesus. Ini sudah diperingati oleh orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi sebagai hari besar. Ya, hari besar di zaman Perjanjian Lama. Jadi peringatan Pentakosta di awal itu bukan peringatan turunnya Roh Kudus.
tetapi adalah salah satu perayaan besar di dalam budaya dan di dalam agama orang-orang Israel. Nah, di dalam agama atau budaya orang Israel itu dikenal ada 3 hari besar yang utama. Yang pertama, saudara, itu adalah Hari Raya Paskah. Hari Raya Paskah, yaitu hari di mana mereka memperingati keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Itu diperingati. Itu peringatan pertama yang turun-temurun dilakukan. Yang kedua adalah hari Pentakosta. Hari Pentakosta itu adalah hari raya ucapan syukur atas hasil panen gandum. Dan ini dilakukan 7 minggu sesudah hari raya Paskah. Ini perayaan yang kedua. Nah, yang ketiga itu adalah perayaan Pondok Daun. Saudara bisa baca di dalam Perjanjian Lama. Apa itu hari raya Pondok Daun? Yaitu hari raya ucapan syukur atas semua hasil panen. Saudara mungkin agak heran ya, kenapa hasil panen itu dirayakan? Karena memang di tanah Israel itu adalah tanah-tanah yang gersang. Ada yang subur, tetapi sesuatu tumbuhan itu mau tumbuh dan menghasilkan hasilnya itu kadangkala agak sulit. Nah, bagi orang Israel, mereka sangat memahami kalau apa yang mereka tanam itu, mereka bisa memetik hasilnya. Itu oleh karena pekerjaan Tuhan yang memberikan kesuburan terhadap tumbuh-tumbuhan itu. Karena itu mereka mengambil waktu panen itu menjadi hari ucapan syukur atas penyertaan dan berkat Tuhan. Nah, di dalam peristiwa turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta, saudara-saudara, kita melihat di dalam Kisah pasal 2 yang tadi kita baca tadi. Pada hari itu murid-murid dengan orang-orang percaya sedang berkumpul di atas loteng di Yerusalem untuk memperingati perayaan Pentakosta. Berkumpul di situ. Ada murid-murid, ada orang-orang percaya di situ. Tetapi saudara-saudara, mari kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 2 itu. Pada hari itu, peringatan yang mereka mau lakukan itu mengalami satu kondisi yang menakjubkan. Menakjubkan. Sebab mereka belum pernah mengalami sesuatu yang membawa satu arah baru. Apa itu? Kita baca di dalam Kisah pasal 2 itu. Sesuatu yang terjadi. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Sesuatu yang menakjubkan. Itu Alkitab mencatat itu. Di mana dari langit turun suara besar seperti angin kencang, saudara-saudara. Lalu kemudian disertai dengan kilatan lidah api yang berterbaran memenuhi ruangan di mana murid-murid dan orang-orang percaya sedang berkumpul di loteng di Yerusalem itu. Nah, itulah yang kita pahami, yang dicatat oleh Alkitab. Peristiwa itu adalah peristiwa di mana Roh Kudus turun dan memenuhi orang-orang yang ada pada waktu itu. Inilah yang kita sebut sebagai Pentakosta. Di dalam pengertian turunnya Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, di dalam peristiwa turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta, saya mengajak saudara untuk melihat lebih spesifik ya di dalam ayat-ayat yang tadi kita baca. Saya kan bacanya sampai ayat 8. Saudara baca terus sampai selesai. Saudara menemukan di situ peristiwa turunnya Roh Kudus memenuhi ruangan dan memenuhi orang-orang percaya, termasuk murid-murid Tuhan Yesus. Saudara melihat terjadi perubahan yang luar biasa. Saudara perhatikan ayat-ayat selanjutnya itu. Ada perubahan yang terjadi di dalam dua aspek terhadap kumpulan orang-orang yang ada di atas loteng Yerusalem itu.
Nah, yang pertama, saya mau mengajak saudara untuk melihat adalah murid-murid Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus, Alkitab mencatat mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Pada waktu pemenuhan Roh Kudus, saudara, apa yang terjadi? Alkitab berkata bahwa mereka seketika itu dapat berbicara dalam bahasa-bahasa suku-suku lain dari orang-orang yang berkumpul pada waktu itu. Saudara kalau baca ya, perhatikan ayat-ayat sesudahnya. Itu lebih kurang ada 14 bahasa di situ. Ada 14 bahasa di luar dari bahasa Yahudi. Murid-murid seketika itu bisa berbicara dalam bahasa yang dimengerti oleh orang-orang yang hadir di situ. Paling tidak ada 14 bahasa di situ. Mereka bicara, dimengerti di situ. Sebelumnya mereka tidak mengerti, saudara-saudara. Tetapi pemenuhan Roh Kudus itu memungkinkan mereka berbicara, dan pada waktu menyampaikan isi berita itu dimengerti dan dipahami. Itu yang terjadi. Peristiwa yang luar biasa, amazing. Sesudah pemenuhan Roh, itu yang pertama. Saudara perhatikan di situ. Maka saya katakan baca ayat-ayat sesudahnya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, perhatikan lagi apa lagi yang terjadi. Mereka bukan saja bisa berbahasa 14 bahasa itu, tapi mari lihat. Pemenuhan Roh Kudus memberikan mereka apa? Satu spirit dan kuasa yang luar biasa. Murid-murid bangkit lalu berkhotbah. Ya kan? Siapa yang paling menonjol di dalam Kisah pasal 2 itu? Petrus. Perhatikan saudara ayat-ayat sebelumnya dan sesudahnya. Petrus dia bangkit berdiri, dia berkhotbah. Alkitab mencatat, satu kali dia berkhotbah, berapa yang bertobat? 3.000. Amazing. Kita belum pernah melihat selama 3 tahun itu Petrus punya kuasa yang begitu dahsyat. Sekali khotbah 3.000. Alkitab tidak mencatat. Tapi di dalam Kisah pasal 2 Alkitab mencatat satu kali dia berkhotbah 3.000 orang percaya. Kenapa bisa begitu? Apakah Petrus masuk lagi ke sekolah teologi lalu belajar lagi ilmu berkhotbah? Tidak. Tidak ya. Tetapi dia bisa berkhotbah begitu luar biasa karena apa? Pemenuhan dan kuasa Roh Kudus. Itu yang kedua yang terjadi di situ. Nah, yang ketiga, saudara perhatikan. Bukan saja bisa berbahasa yang dimengerti, 14 bahasa itu, bukan saja dia punya spirit di dalam khotbahnya, tapi lihat yang ketiga, apa yang terjadi? Mereka melakukan tanda-tanda mukjizat. Di situ, saudara lihat, di dalam peristiwa Pentakosta. 3 hal yang terjadi pada murid-murid Tuhan Yesus. Luar biasa. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Mari kita baca lagi pada ayat-ayat selanjutnya. Orang-orang yang berkumpul, orang-orang percaya itu, mereka juga mengalami satu perubahan yang luar biasa. Saudara lihat, ayat 41 sampai 47. Jadi bukan saja pada murid, tapi pada orang-orang percaya. Perhatikan saudara, 41 sampai 47, 41节到47节，你们看到那个森林充满那个会有的时候呢，他们也有得到那个新的那个改变。Sesuatu perubahan yang baru. Perhatikan, ada 4 di situ. Saya catat. Yang pertama, apa yang terjadi? Orang-orang percaya itu sesudah dipenuhi Roh Kudus, saudara. Apa yang terjadi? Mereka semakin bertekun di dalam pengajaran Rasul dalam persekutuan. Ayat 42 sampai 46. Ilang, koka sami, koka jua sim, samke di tuan kek elabin. Kenapa mereka bisa begitu?
Karena Roh Kudus itu memberikan satu spirit, mengorbankan apa itu? Dikobarkan iman, kerinduan untuk bersekutu. Itu yang terjadi, saudara, pada orang-orang percaya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, saudara perhatikan lagi. Itu pada ayat 44a. Mereka menjadi apa? Bersatu. Perhatikan kata-kata ini. Alkitab mencatat mereka menjadi bersatu. Nah, kalau begitu, berarti sebelumnya ini apa? Mereka kurang bisa bersatu. Siapa mereka? Yaitu murid-murid dan orang-orang percaya yang tadinya membenci dan menolak Injil. 44a itu. Kenapa penulis Kisah Rasul ini mencatat mereka itu menjadi bersatu? Itu bukan sesuatu apa itu? Sedang itu bukan sesuatu yang secara refleks terjadi. No. Tetapi Roh Kudus yang memungkinkan mereka itu diikat di dalam satu persatuan yang kuat. Itu pada ayat 44. Itu yang terjadi sesudah pemenuhan Roh Kudus. Nah, lalu yang ketiga, saudara perhatikan lagi, ini luar biasa. Bukan saja mereka bertekun di dalam persekutuan, bukan saja mereka bersatu, dampak daripada ini, saudara perhatikan apa yang terjadi. Mereka rela berkorban. Perhatikan ayat 44-45. Alkitab mencatat di situ segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Sehingga saudara-saudara tidak heran setiap hari ada di antara mereka itu yang menjual harta miliknya lalu hasilnya dibagi-bagikan kepada yang miskin itu. Sebelum ini saya yakin sikap egois dan mementingkan diri sendiri itu begitu kental. Tetapi sesudah Roh Kudus bekerja, Roh Kudus meruntuhkan sifat-sifat yang lama itu. Itu yang terjadi, saudara. Lalu yang keempat, apa yang terjadi? Mereka disukai oleh semua orang. 47, saudara perhatikan. Roh Kudus bekerja, lalu menjadi satu daya tarik. Sehingga persekutuan orang percaya itu menjadi apa? Sesuatu yang menyenangkan hati orang. Saudara bisa lihat ya, murid mengalami transformasi. Orang percaya juga mengalami transformasi iman. Peristiwa Pentakosta. Ini yang terjadi, yang dicatat oleh penulis Kisah Rasul. Nah, saudara-saudara, peristiwa Pentakosta atau turunnya Roh Kudus ini memberikan satu warna baru di dalam kehidupan orang-orang percaya. Ini juga boleh kita katakan bahwa peristiwa Pentakosta itu merupakan awal dari pertumbuhan perjalanan gereja di bumi ini sampai pada hari ini. Karena itu gereja-gereja dan orang-orang Kristen tidak pernah melupakan peristiwa Pentakosta ini. Sebab dinamika pertumbuhan gereja itu dimulai dari peristiwa Pentakosta. Nah, saya mau mengajak saudara untuk melihat lagi. Apa sih maknanya Pentakosta itu bagi iman kita? Uhami ikon he, tele senin jiang lingjie, kalang kinajit, isin sin. Saudara, yang pertama, peristiwa Pentakosta itu menyatakan kepada kita yang pertama, penggenapan janji Tuhan Yesus. Chu Yasok Wan Sing Ielip Yok. Dia menggenapi janji. Pada waktu dia masih di dunia, dia sudah berkata kepada murid-muridnya, dia akan meninggalkan mereka. Pada waktu itu mereka bersedih hati. Tapi dia berjanji sudah. Dia katakan, jangan bersedih hati. Aku akan minta kepada Bapa untuk mengutus, mengirim seorang apa? Seorang penolong, saudara.
Sebenarnya bahasa asli itu bukan hanya penolong. Katanya banyak. Penolong, pendamping, pemberi kekuatan, dan lain-lain. Jadi turunnya Roh Kudus itu mau menyatakan bahwa janji Tuhan itu sudah ditepati. Itu yang pertama, hubungannya dengan iman kita. Ini menyatakan bahwa Tuhan Yesus peduli dengan orang-orang percaya, dengan gereja, dengan murid-muridnya. Dia tidak membiarkan kita menjadi yatim piatu di dalam dunia ini. Dia mengutus penolong untuk mendampingi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, apa maknanya? Makna yang kedua itu adalah turunnya Roh Kudus. Itu mau menyatakan bahwa Roh Kudus akan beserta dengan orang-orang percaya. Berapa lama? Berapa lama? Long life. Terus menerus. Itu sebabnya kelahiran Yesus itu diwartakan. Dia disebut apa? Immanuel. Tuhan yang beserta dengan kita. Penyertaan Tuhan tidak terbatas. Penyertaan manusia terbatas? Yes. Penyertaan Tuhan terbatas. Tapi Roh Kudus menyertai orang percaya tidak terbatas. Kenapa? Sebab Tuhan tahu saya dan saudara butuh terus-menerus disertai. Sebab kita itu lemah, saudara. Kita ini lemah. Karena itu Tuhan tahu kita butuh Tuhan yang perlu mendampingi kita. Itu maknanya. Nah, yang ketiga, saudara-saudara, peristiwa Pentakosta ini juga mau menyatakan apa? Ini adalah masa anugerah. Masa anugerah. Masa anugerah ini ada dua. Yang pertama, saudara, Roh Kudus akan memungkinkan orang-orang untuk diberi kebenaran, supaya orang bisa melihat Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Supaya orang yang belum percaya dengan pekerjaan Roh Kudus, orang-orang ini bisa melihat kebenaran, lalu kemudian mengenal, menerima, lalu mengakui Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi orang-orang yang sudah percaya, ini adalah masa anugerah. Itu artinya apa? Tuhan akan memberkati gereja secara luar biasa di dalam perjalanan pelayanan gereja. Tidak akan berhenti. Meskipun ada tantangan, ada penganiayaan, tetapi Roh Kudus akan menyertai. Itu yang disebut dengan anugerah. Anugerah. Tuhan tidak akan biarkan. Masa anugerah itu akan menyertai sampai Tuhan datang yang kedua kali. Nah, saudara-saudara, saya secara singkat mau mengajak saudara untuk melihat Pentakosta ini. Karena itu pagi ini saya minta kita tidak hanya secara kosong, secara biasa bersikap apatis memperingati Pentakosta. Saya mau mengajak kita untuk masuk lebih dalam, masuk lebih dalam, memaknai peristiwa turunnya Roh Kudus. Apalagi di dalam kondisi di luar, di sekitar kita, dengan merajalelanya virus corona itu yang mewabah ke seluruh dunia, membuat
manusia menjadi apa? Takut, depresi, tidak berpengharapan, tidak berani memikirkan esok hari. Padahal lagu bahasa Mandarin kan ada lagu kan, Mingchen Hui Ken Hao. Tapi kondisi begini siapa sih yang berani prediksi Mingchen Hui Ken Hao? Belum tentu. Ya kan? Gereja-gereja sekarang juga terimbas. Tiap minggu lihat persembahannya itu berapa yang sudah masuk tuh. Apatis, depresi, frustrasi. Tunggu dulu. Kita ini orang-orang percaya, saudara. Kita harus berbeda dengan orang-orang yang bukan anak-anak Tuhan. Roh Kudus sudah turun 2000 tahun yang lalu. Sudah bersama dengan kita. Secara kasat mata kita tidak bisa lihat. Tetapi secara rohani kita bisa merasakan Tuhan ada bersama dengan kita. Pengalaman ini tidak bisa saudara ungkapkan secara matematika dan logika. Betul ya? Kalau saya katakan, Pak, rujak ini enak loh. Oh iya ya, Anda makan. Enak. Lalu saya coba minta, bagaimana kamu merumuskan enak itu? Bisa enggak? Oh dia enak itu kira-kira pedasnya itu ya 0, sekian persen. Bisa dong? Tidak bisa. Itu hanya kamu bisa rasakan secara pribadi. Ya kan? Di dalam lidahmu. Pengalaman dengan Roh Kudus juga begitu. Ilmu matematika tidak bisa menguraikan. Pengetahuan tidak bisa. Tetapi hubungan batin rohani kita dengan Tuhan itu bisa kita rasakan. Roh Kudus bersama dengan kita di dalam peristiwa Pentakosta 2000 tahun yang lalu, dan hari ini dia terus berjalan bersama dengan kita. Kalau Tuhan bersama dengan kita, saudara, kenapa kita takut? Bukankah Raja Daud di dalam kitab Mazmur berkata, kalau Tuhan bersama dengan aku, kenapa aku perlu takut? Iya kan? Ada Tuhan. Perlindungan penyertaannya itu tidak ada limitnya, unlimited toh, unlimited. Tidak dikatakan ya Tuhan jaga kita 2 shift, tengah malam dia rest. Ada 24 hour, dia terus menjaga kita, menyertai kita. Karena itu saudara-saudara, kenapa kita perlu takut? Sekali lagi saya mau garis bawahin, kata takut itu bukan berarti saudara di luar lalu berteriak-teriak. Mana orang yang terkena virus corona, mari air liurnya kasih ke saya. Bukan itu maksud saya. Bukan itu ya. Tetapi yang saya maksudkan, jangan kondisi yang tidak baik itu membuat seluruh eksistensi, termasuk iman kita, menjadi drop. No. Meskipun di luar kurang sejuk, bahaya mengancam begitu luar biasa, tapi percaya ada perlindungan Tuhan di situ. Nah kalau begitu saudara akan ngomong lagi ke saya, kenapa ada pendeta-pendeta yang mati juga dong? Ya kan? Kalau ada perlindungan Tuhan, saudara tahu enggak? Di antara hamba-hamba Tuhan yang mati itu, yaitu tadi, pakai logika yang konyol, saudara. Sudah tahu itu ada virus, tapi dia mainkan juga logika. Keok dia toh. Tapi yang Tuhan bilang itu bukan begitu. Bukan. Tapi kalaupun dia misalnya meninggal dalam kondisi begitu, sekali lagi kita percaya pasti ada rencana Tuhan. Misteri yang kadangkala kita sulit untuk bisa buka, lalu kita pahami. Saya percaya saudara-saudara, peristiwa corona ini yang terjadi tidak luput dari biji mata Tuhan. Semua terjadi itu atas pengetahuan dan atas persetujuan Tuhan. Khotbah saya pada minggu pertama sesudah apa itu? Ya, sesudah hampir semacam lockdown ya. Saya mencoba merenung, ada juga sih sisi baiknya. Corona terjadi. Salah satunya apa? Mengikis kesombongan manusia. Ya kan? Anda bisa ngebayangin gak sih?
virus corona itu seberapa besar sih dia? Harus diperbesar ribuan kali, ya kan? Tapi bisa apa? Menghancurkan seluruh hidup manusia. Ini baru berapa bulan ini? Hah? Saya Desember masih di Taiwan, itu baru mulai. Januari, Februari, Maret, April ya. Desember sudah mulai. Sampai hari ini, saudara, hancur semua. Iya kan? Mau menandakan apa? Hai manusia, kamu ini tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apanya itu. Tuhan yang ada, punya power. Kamu ini tidak ada apa-apa. Virus yang begitu kecil yang tidak terlihat, mati kau. Keok kau kan? Tuhan menghajar. Kenapa? Supaya kita kembali kepada Tuhan, saudara. Kembali kepada Tuhan. Peristiwa ini membuat orang semua takut, ya kan? Takut. Saya juga takut. Orang mau ke rumah saya, nggak usah. By phone aja, ya kan? Tapi ketakutan saya bukan ketakutan mengganggu iman saya, enggak. Setiap hari saya terus berdoa. Saya minta Roh Kudus menyertai. Karena itu di dalam momen ini, mari saudara ingat penyertaan Tuhan. Dia adalah Immanuel itu. Immanuel. Jangan biarkan imanmu terimbas. Tapi peristiwa Pentakosta itu semakin menguatkan kita. Semakin kita bersandar kepada Tuhan. Biar Tuhan yang memberikan kekuatan. Amin. Kita berdoa. Bapak, terima kasih kami boleh mengambil waktu merenung firman-Mu. Peringatan Pentakosta yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Biarlah hari ini kami maknai adanya penyertaan Roh Kudus di dalam hidup kami. Meskipun di tengah-tengah perjalanan hidup kami ada banyak bahaya, pergumulan yang mengancam, kami tidak takut. Sebab Roh Kudus adalah penolong yang menyertai kami. Tuhan, kami percaya kepada-Mu. Kami berserah. Sebab kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami makhluk yang lemah. Kami butuh pertolongan dan penyertaan. Berkati kami. Berkati umat manusia yang ada di seluruh muka bumi ini. Tuhan, kami hanya rindu Engkau bertindak sesuai dengan rencana. Hari ini ada banyak korban jiwa yang jatuh binasa. Tuhan, berbelas kasihan-Mu. Kami menyerahkan dunia ini ke dalam tangan. Biar Roh Kudus yang terus melingkup, memberikan kami perlindungan. Berkati gereja kami di sini, berkati hamba Tuhan di sini, majelis, pengurus, jemaat, kami serahkan ke dalam tangan. Berkati mereka, berkati yang lemah fisik jemaat-Mu. Tuhan, kuatkan mereka. Biarlah firman-Mu pada pagi ini boleh memberikan spirit yang baru untuk hidup kami saat ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati. Amin.奉献，个人要随本性所做定的，不要骄难，不要勉强，因为罪的恶意的人是神所喜爱的。神能将各样的恩惠多多的加给你们，使你们的饭色常常充足，能行各样善事。 Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Amin. 我们来唱
天父必看顾我， Angkat pujian, Bapa Surgawi memeliharaku. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu, atas kasih-Mu, atas pengampunan-Mu yang telah Tuhan berikan atas kami. Terima kasih Tuhan buat berkat-berkat Tuhan yang berlimpah atas kami anak-anak Tuhan. Tuhan, kami juga mau bersyukur saat ini kami masih Tuhan beri kesempatan untuk datang beribadah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan atas hidup kami, atas kesehatan yang masih Tuhan berikan, buat perlindungan Tuhan yang tidak henti-hentinya atas kami. Terima kasih Tuhan buat semua kebutuhan kami yang Tuhan sudah cukupkan. Tuhan, banyak kami Tuhan yang hidup dalam pergumulan. Kami tahu Tuhan, Tuhan punya rencana. Dan kami tahu Tuhan pasti buka jalan. Saat ini Tuhan, kami mengembalikan sebagian dari berkat Tuhan
Pakai ini Tuhan untuk pelayanan di tempat ini. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum menutupi ibadah kita angkat pujian Jangan Lelah. Bekerja bersama Tuhan yang selalu mencukupkan atas segalanya. Tanah berkelapa, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Bekerjadilah dengan Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersama Tuhan yang selalu mencukupkan segalanya. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita tetap berdiri, saudara. Kita akan terima berkat Tuhan. 我们仍然站立，我们领受上帝的祝福。
但願主耶穌基督嘅恩惠、天父上帝主愛、聖靈所賜嘅平安、感動、喜樂，甲咱兄弟姊妹同在，對這時地到永永遠遠。Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, menyertai dan memberkati hidup kita. Roh Kudus yang turun pada Pentakosta ini, yang terus akan menyertai, akan menolong, mendampingi kita di sepanjang hidup kita. Dari sejak hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, kebaktian selesai. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan sama-sama melihat warta. Pertama, kami hamba Tuhan dan majelis mengucapkan terima kasih kepada Bapak DS yang sudah menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan yang memberkati untuk pelayanan Pak DS dan juga keluarga. Kemudian kami hamba Tuhan dan majelis juga mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang sudah bersedia untuk ibadah di rumah masing-masing. Lalu kita jangan lupa Rabu malam tetap ada doa malam di rumah masing-masing. Kemudian bagi saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan, dapat men-scan barcode yang sudah ada di layar atau juga mentransferkan ke rekening yang sudah ada di warta atau juga bisa mengantarkannya ke kantor sekretariat. Kemudian yang keempat, minggu depan adalah minggu pertama bulan Juni. Marilah kita sama-sama belajar untuk membawa perpuluhan kita ke hadapan Tuhan. Lalu yang selanjutnya, berita duka cita, telah berpulang ke rumah Bapa di surga Saudara Andreas dan telah dikebumikan pada hari Jumat tanggal 22 Mei yang lalu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.